Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Alfi An-Nadlir, mahasiswa dari Universitas Yudharta, jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Implementasi Six Sigma pada Industri Jasa, Peningkatan Kepuasan Pelanggan Koperasi Simpan Pinjam, yang ditulis Endang Widuri Asi. Pada jurnal kali ini terdapat abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Pada abstrak, di sini tertulis bahasa Inggris, Cooperative Langsung saja pendahuluan. Dalam era globalisasi untuk segala bidang kualitas dan efisiensi proses, produk ataupun jasa sekarang telah menjadi pemikiran utama perusahaan yang sadar akan adanya persaingan ketat dalam dunia industri. Kualitas menjadi faktor kepuasan konsumen dalam menentukan produk jasa yang diinginkan. Kualitas adalah faktor kunci yang membawa keberhasilan bisnis, pertumbuhan dan peningkatan posisi bersaing. Untuk itu diperlakukannya suatu strategi yang dapat menjamin kualitas. Strategi yang dapat menjamin kualitas adalah strategi yang dapat menjaga kestabilan proses sehingga variasi proses dapat dikendalikan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kualitas produk ataupun kepuasan konsumen. Bank merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, sehingga kinerja perusahaan harus diukur pada aspek non-finansial seperti perilaku karyawan, kemampuan karyawan, kepuasan pelanggan. Kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor-faktor internal yang dimiliki perusahaan harus dikombinasikan dengan faktor-faktor eksternal yang dimiliki perusahaan. Koperasi XX adalah suatu perusahaan koperasi perbankan. Guna menghadapi persaingan, ini koperasi XX harus mengetahui keinginan masyarakat dalam menentukan pilihannya dengan jasa pelayanan perbankan. Adapun jasa pelayanan yang ada di bank tersebut adalah simpan pinjam dan menabung. Berdasarkan survei, pendahuluan dengan melakukan wawancara terhadap 15 pelanggan, terdapat keluhan dari 6 pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa 40% tidak puas terhadap pelayanan jasa koperasi. Adapun keadaan ini, pihak bank belum merasa puas dengan sistem pelayanan yang ada, sehingga pihak bank ingin mengevaluasi lagi sistem pelayanannya agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Beraneka ragam pelayanan yang diberikan oleh pihak bank didukung dengan pelayanan yang baik dari karyawan akan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen adalah faktor terpenting dalam mengembangkan proses dan membangun hubungan dengan konsumen. Kepuasan konsumen sangat dipengaruhi oleh bagaimana pihak frontline dalam memberikan pelayanannya. Dalam upaya peningkatan kualitas jasa pelayanan, yaitu kepuasan konsumen, perusahaan selalu mengukur tingkat kualitas dari waktu ke waktu. Salah satunya dengan menerapkan metode Six Sigma. Six Sigma merupakan sebuah metodologi terstruktur untuk memperbaiki proses yang difokuskan pada usaha mengurangi variasi proses, sekaligus mengurangi cacat produk atau jasa dengan menggunakan statistik dan problem solving tools secara intensif. Untuk itu, pada penelitian ini diterapkan metode Six Sigma di koperasi dengan melalui tahapan metodologinya, yaitu DMAIC, Define, Measure, Analysis, Improve, and Control. Dan berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu
dengan judul perancangan alat pemecah kedelai yang ergonomis dengan pendekatan integrasi modal kanu dan kualitatif. Fokus penelitian ini membahas tentang perancangan alat pemecah kedelai guna memenuhi kepuasan penggunaannya dengan model kanu dan qualification. Proses pembuatan tahu dengan pendekatan Six Sigma. Fokus penelitian ini membahas tentang peningkatan kualitas pada proses pembuatan tahu dengan pendekatan Six Sigma. Pada penelitian ini menjelaskan penerapan pendekatan Six Sigma untuk industri manufaktur. Penelitian ini yang akan dilakukan merupakan pengembangan dari penelitian tersebut di atas. Fokus penelitian ini mengenai tentang penerapan Six Sigma di industri jasa guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Konsep Six Sigma pada dasarnya, pelanggan akan puas apabila menerima nilai sebagaimana yang diharapkan. Apabila produk, barang, atau jasa diproses pada tingkat kualitas Six Sigma, perusahaan boleh mengharapkan 3,4 kegagalan per 1 juta kesempatan, atau mengharapkan bahwa 99,99966% dari apa yang diharapkan pelanggan akan ada dalam produk tersebut. Dengan demikian, Six Sigma dapat dijadikan ukuran target kinerja sistem industri. Bagaimana baiknya suatu proses transaksi produk antara pemasok industri dan pelanggan. Semakin tinggi target Sigma yang dicapai, kinerja sistem industri semakin baik. Six Sigma juga dapat dipandang sebagai pengendalian proses industri yang berfokus pada pelanggan melalui penekanan pada kemampuan proses. Keberhasilan implementasi program peningkatan kualitas Six Sigma ditunjukkan melalui peningkatan kapabilitas proses dalam menghasilkan produk menuju tingkat kegagalan 0. Oleh karena itu, konsep perhitungan kapabilitas proses menjadi sangat penting untuk dipahami implementasi proses Six Sigma. Six Sigma di perusahaan jasa. Six Sigma dikembangkan di sektor manufaktur dan kebanyakan publisitas berputar di sekitar perusahaan seperti Motorola dan GE. Kebanyakan orang di sekitar jasa mengira bahwa Six Sigma tidak dapat di perusahaan mereka. Ini sama sekali tidak benar. Semua proyek Sigma memiliki 3 karakter utama. 1. Terdapat masalah untuk dipecahkan. 2. Terdapat proses tempat masalah berada. 3. Tempat satu atau lebih cara pengukuran untuk mengukur jarak yang perlu dijembatani dan dapat digunakan untuk memonitor kemajuan. Karakter-karakter ini terdapat pada semua jenis proses bisnis. Dengan demikian, Six Sigma dapat dengan mudah diaplikasikan ke berbagai jenis wilayah transaksi, administrasi, dan jasa. Pada kenyataan, secara umum disetujui bahwa 50% atau lebih kesempatan untuk melakukan penghematan di dalam sebuah perusahaan terjadi di luar wilayah produksi. Dalam sektor jasa, Six Sigma mulai biasa dikenal dengan istilah Six Sigma transaksional. Six Sigma dapat diterapkan dengan baik di bidang jasa. Benar adanya bahwa bidang jasa memiliki beberapa sifat unik dibandingkan proses manufaktur. Pertama, sektor ini memiliki karakter yang tidak terlalu ilmiah dan pekerja jasa tidak terbiasa berpikir dalam konteks proses, pengukuran, dan data. Terdokumentasi dengan baik. Selain itu, pekerjaan yang berkenaan dengan sektor ini melibatkan banyak campur tangan manusia, misalnya interaksi dengan pelanggan, atau pengambilan keputusan maupun pelaporan secara manual. Kebanyakan proses jasa melibatkan manusia, seringkali tidak terdapat sistem pengukuran atau jika ada, maka sistem pengukuran itu tidak terdefinisikan dengan baik karena banyak orang beranggapan bahwa kesalahan tidak dapat diukur. Dengan demikian, kita harus membuat sistem pengukuran sebelum pengumpulan data apapun.
Penerapan Six Sigma ke sektor jasa mengharuskan pengkajian 4 tolak ukur penting dalam pengukuran kinerja, yaitu A. Keakuratan yang diukur melalui angka finansial yang tepat, informasi yang lengkap, atau tidak adanya kesalahan data. Masa siklus yang mengukur beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu, misalnya membayar tagihan. Biaya, yaitu biaya internal untuk melakukan aktivitas proses. Pada kebanyakan kasus biaya biasanya ditentukan oleh keakuratan dan atau masa siklus proses. Semakin panjang waktu yang diperlukan dan lebih banyak kesalahan yang harus dibenahi, maka semakin tinggi pula biaya yang diperlukan. Kepuasan pelanggan yang biasanya merupakan cara mengukur kesuksesan yang utama. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di koperasi. Objek penelitiannya adalah peningkatan kepuasan pelanggan dengan penerapan Six Sigma. Data-data yang dibutuhkan adalah data dari hasil kuesioner tentang kepuasan pelayanan yang ada di koperasi XX cabang Yogyakarta. Kuesioner terbagi dalam 2 bagian, yaitu bagian pertama tentang identitas responden dan bagian kedua tentang kepuasan pelanggan terhadap pelayanan koperasi. Kuesioner disebarkan ke 100 responden. Responden adalah anggota koperasi yang melakukan simpan pinjam di koperasi XX. Setelah didapat hasil kuesioner, kemudian dilakukan pengolahan data dengan tahapan Six Sigma, yaitu 1. Define, dengan melakukan identifikasi masalah terhadap pelanggan dengan kuesioner dapat diketahui apa yang menjadi masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan. Permasalahan tersebut diidentifikasi dengan membuat checklist dan kemudian dari checklist tersebut digambarkan ke diagram Pareto. 2. Measure. Pada tahap ini, pengukuran dilakukan untuk menilai kondisi yang ada penerapan karakteristik kualitas atau CTQ berdasarkan diagram Pareto. Hal ini dapat diidentifikasi jenis komplain yang terbesar untuk mendapatkan CTQ. Penentuan CTQ dilakukan dengan cara mengolah suara pelanggan menjadi bahasa kualitas yang dapat merepresentasikan karakter produk utama yang diinginkan oleh pelanggan. Alat yang dipakai untuk menentukan karakter adalah CTQ tree yang dapat didapatkan karakteristik kualitas penyebab yang terjadi. Analis. Dalam Six Sigma, kriteria karakteristik kualitas yang memiliki potensi untuk menimbulkan kegagalan disebut dengan CTQ potensial yang menimbulkan kegagalan atau cacat. Baseline kinerja dalam proyek Six Sigma biasanya ditetapkan dengan menggunakan satuan pengukuran DPMO, Defect per Million Opportunities, dan atau tingkat kapabilitas Sigma. Kemudian dengan mengkonversikan nilai DPMO ke dalam nilai Sigma. Rincian perhitungan seperti pada tabel berikut. Pada kali ini banyak pengguna layanan yang melakukan komplain, dibagi banyak pengguna layanan dikali CTQ potensial dikali 1 juta. Nah, ini tabel contoh perhitungan kapabilitas Six Sigma. Dan yang keempat, sumber dari akar penyebab masalah diidentifikasi dan dianalisis dengan menggunakan teknik 5W 1H. Dari analisis dengan menggunakan teknik 5W1H dapat dilihat deskripsi dan pernyataan yang berhubungan langsung dengan masalah kecepatan akses internet. Seperti yang menjadi masalah utama, yang menjadi penyebab masalah, waktu terjadinya, tempat terjadinya, siapa yang melakukan, dan bagaimana mengatasi permasalahan ini. Dari analisa ini, maka diperoleh suatu rencana tindakan perbaikan yang lebih baik.
Kontrol. Tahap kontrol merupakan tahap terakhir yang dilakukan dalam implementasi Six Sigma untuk memperbaiki proses sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan pengontrolan terhadap perbaikan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Dengan memberikan pengetahuan yang jelas akan penggunaan layanan kepada pelanggan, sehingga nantinya kepuasan para pelanggan dapat terpenuhi. Ini contoh tabel dari sistem terintegrasi Six Sigma, Define, Measure, Analysis, Improve, kesimpulan, dan saran. Hasil dan pembahasan. Sesuai dengan tahapan Six Sigma yaitu DMAIC, maka tahapan pertama adalah Define. Tahapan Define ini adalah hasil mengidentifikasi masalah. Identifikasi permasalahan dihasilkan dari kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggan koperasi XX di wilayah Jogja yang tersebar di daerah Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Dalam penelitian ini dilakukan kuesioner dengan mengambil sampel responden sebanyak 100 pelanggan. Dari hasil kuesioner yang terdiri dari 17 atribut, didapatkan ada 6 atribut yang menunjukkan ketidakpuasan pelanggan terhadap koperasi XX, yaitu atribut kecepatan pelayanan ke pelanggan lambat. Koperasi dalam menangani keluhan pelanggan memerlukan waktu cukup lama. Pelayanan koperasi masih menggunakan cara tradisional. Peralatan yang digunakan dalam pelayanan ke pelanggan masih sederhana. Waktu penyelesaian sertifikat tabungan lama dan bunga pinjaman cukup tinggi. Adapun jumlah pelanggan yang tidak puas dapat dilihat pada tabel kedua. Ini tabel kedua dari hasil. Di sini yang paling banyak tidak setuju kecepatan pelayanan lambat. Tahapan kedua dalam Six Sigma adalah measure. Pada tahap ini pengukuran dilakukan untuk menilai kondisi yang ada, yaitu menentukan karakteristik kualitas. Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa urutan keluhan yang paling tinggi sebanyak 25 pelanggan adalah kecepatan pelayanan ke pelanggan kurang. Urutan kedua adalah sebanyak 18 pelanggan, menyatakan bahwa koperasi dalam menangani keluhan pelanggan memerlukan waktu cukup lama. Jenis keluhan tidak puas dari pelanggan berdasarkan ranking. Untuk selengkapnya pada tabel ketiga. Ini tabel ketiga. Pada keluhan yang paling besar yaitu kecepatan pelayanan ke pelanggan lambat. Hal ini akan diperbaiki untuk dicari faktor penyebabnya. Faktor-faktor penyebab permasalahan kecepatan pelayanan ke pelanggan kurang dikarenakan faktor atau karakteristik kualitas adalah keterampilan karyawan kurang, jumlah pegawai koperasi yang melayani kurang, cara digunakan masih tradisional, alat yang digunakan masih sederhana, lokasi antara kantor pelayanan dengan pelanggan jauh. Ini tabel 2 dan 3 bisa dilihat. Persentasenya setelah CTQ diketahui, selanjutnya tahapan ketiga yaitu tahapan analis. Pada tahapan ini mengukur baseline kinerja dalam Six Sigma, kriteria karakteristik kualitas yang memiliki potensi untuk menimbulkan kegagalan disebut dengan CTQ potensial yang menimbulkan kegagalan atau cacat. Baseline kinerja dalam proyek Six Sigma biasanya ditetapkan dengan menggunakan satuan pengukuran di PMU dan atau tingkat kapabilitas Sigma, dan kemudian dengan mengkonversikan nilai di PMU ke dalam nilai Sigma berdasarkan rumus nomor 1. Ini rumusnya. Banyak pengguna layanan dikali 1 juta. Pada penelitian ini didapatkan hasil
DPMU sebesar 190. Nilai DPMU kemudian dikonversi ke nilai Six Sigma untuk mendapatkan nilai kapabilitas Sigma. Dari hasil konversi menunjukkan bahwa nilai kapabilitas Sigma sebesar 12. Langkah perhitungan dapat dilihat di tabel 4. Ini tabel yang keempat. Perhitungan kapabilitas Sigma. Hal ini menunjukkan bahwa dari sejuta kesempatan yang ada, terdapat 190.000 kemungkinan bahwa jumlah pelanggan menyatakan tidak puas dengan koperasi XX dengan berbagai macam ketidakpuasan yang mereka ajukan. Nilai sigma sebesar 2,12 merupakan sepertiga dari nilai Six Sigma yang kemampuan proses mendekati zero defect. Untuk itu perlu peningkatan terus-menerus agar dapat mencapai nilai 6 sigma, yaitu terdapat 3,4 kemungkinan defect tidak memenuhi ke konsumen dari sejuta kesempatan yang ada. Bisa dilihat tabel keempat. Ini perhitungannya, kecepatan pelayanan, hasil persamaan aktivitas. Tahap yang keempat adalah improve. Tahapan ini adalah memberikan usulan perbaikan improve dengan mendiskusikan ide-ide dalam memperbaiki sistem kerja pelayanan berdasarkan hasil analisis terdahulu yang menjadi prioritas dalam perbaikan. Ini adalah kecepatan pelayanan perbaikan atau inovasi harus sesuai dengan visi dan misi perusahaan, sesuai pula dengan voice of customer, juga harus real, sumber dari akar penyebab masalah diidentifikasi dan dianalisis dengan menggunakan teknik 5W1H. Dari analisis dengan menggunakan teknik 5W1H dapat dilihat deskripsi pernyataan yang berhubungan langsung dengan masalah kecepatan pelayanan, seperti yang menjadi masalah utama, yang menjadi penyebab masalah, waktu terjadinya, tempat terjadinya, siapa yang melakukan, dan bagaimana mengatasi permasalahan ini. Dari analisa ini, maka diperoleh suatu rencana tindakan perbaikan yang lebih baik. 1. Why? Pertanyaan ini menanyakan tentang pentingnya perbaikan masalah. Perbaikan harus dilakukan karena pelayanan yang diberikan belum bisa memenuhi harapan atau keinginan konsumen. Perbaikan terus-menerus dilakukan untuk mencapai nilai kapabilitas Six Sigma. What? Apa tujuan perbaikan itu? Perbaikan dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan. Kualitas layanan harus dapat memenuhi ekspektasi atau kepuasan pelanggan. Keberhasilan dari suatu industri jasa sangat tergantung dari penilaian konsumen, maka merupakan hal yang sangat penting untuk memperhatikan kepuasan dari konsumen. Where? Di mana rencana perbaikan itu dilaksanakan? Rencana perbaikan dilaksanakan pada proses layanan keberangkatan berdasarkan atribut dengan gap tertinggi. When? Kapan perbaikan dilakukan? Perbaikan dilaksanakan setiap periode dan terus-menerus. Diharapkan para karyawan akan semakin terampil dalam melakukan pelayanan. Siapa yang akan mengerjakan aktivitas perbaikan? Rencana perbaikan dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan melibatkan seluruh karyawan dan dilaksanakan secara bersama-sama. Bagaimana? Pertanyaan ini tentang bagaimana cara perbaikan dilakukan. Tindakan perbaikan yang perlu dilakukan oleh operasi terhadap permasalahan kecepatan pelayanan tersebut adalah sebagai berikut. Perlu pengadaan dan pelaksanaan standar operation atau SOP. Dengan adanya SOP, karyawan akan lebih paham dalam pelaksanaan kerjanya sehingga karyawan lebih cepat dan sigap dalam pelayanan ke pelanggan. Peningkatan keterampilan karyawan dengan mengadakan pelatihan kerja. Misalnya,
komunikasi, public relation, seminar, kepuasan pelanggan, brainstorming berkala untuk mencari strategi, memberikan layanan dan berkualitas dengan melibatkan semua karyawan dan manajemen. Penambahan jumlah karyawan lapangan agar semua pelanggan dapat terjangkau seluruh wilayah Jogja. Pembaruan alat administrasi pelayanan seperti komputer sehingga tidak lagi menggunakan mesin ketik. Hal ini guna meningkatkan kecepatan pelayanan ke pelanggan. Perlu ada pembaruan cara dalam proses pelayanan seperti pengadaan website koperasi dengan menu yang lengkap. Sehingga jika ada yang akan meminjam atau menabung, pelanggan bisa form isian dari internet. Tidak lagi mengisi saat di koperasi atau menunggu form dari karyawan lapangan, dan juga pelanggan yang mau pinjam atau simpan bisa memprediksi jumlah uang pinjaman atau simpanannya. Perlu dipertimbangkan pembukaan cabang baru di setiap daerah kabupaten. Pembukaan cabang baru di setiap daerah kabupaten bisa memperdekat jangkauan dan hubungan dengan pelanggan sehingga kecepatan pelayanan lebih cepat. Tahap selanjutnya adalah tahap kontrol. Tahap kontrol merupakan tahap terakhir yang dilakukan dalam implementasi Sigma untuk memperbaiki proses sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan pengontrolan terhadap perbaikan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya dengan memberikan pengetahuan yang jelas akan proses pelayanan kepada karyawan dan pelanggan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan pelayanan kepada pelanggan sehingga kepuasan pelanggan terpenuhi. Dari jurnal ini terdapat kesimpulan. 1. Pada tahap define, dari hasil kuesioner menunjukkan pelanggan tidak puas atau keluhan terhadap pelayanan koperasi yang paling tinggi adalah kecepatan pelayanan lambat sebesar 26,32%. Urutan kedua adalah pelanggan menyatakan bahwa koperasi dalam menangani keluhan pelanggan memerlukan waktu yang cukup lama sebesar 18,95%. Terdapat 5 titik potensial pada permasalahan yang kecepatan pelayanan lambat, yaitu keterampilan karyawan kurang, jumlah pegawai koperasi yang melayani kurang, cara yang digunakan masih tradisional, alat yang digunakan masih sederhana, lokasi antara pelayanan dengan pelanggan jauh. 3. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai di PMU sebesar 190.000 dengan nilai kapabilitas Sigma sebesar 2,12. 4. Perbaikan yang dilakukan untuk permasalahan kecepatan pelayanan yang lambat dilakukan dengan didasarkan pada teknik 5W1H. 5. Untuk memenuhi kepuasan pelanggan dalam kecepatan pelayanan perlu perbaikan keterampilan karyawan dengan pelatihan karyawan, penambahan jumlah karyawan, pengadaan pelaksanaan SOP, pembaruan alat, dan cara kerja pelayanan pada pelanggan. Itu adalah jurnal yang saya review dari Endang Widuri Asih. Sekian, terima kasih.